Ya Dina, pergerakan hari ini cukup menarik karena memang tadi di sesi satu dibuka dengan kurang percaya diri dan bahkan juga tadi terdalamnya di kisaran 6.904,363. Hampir kembali lagi ke level psikologis di bawah 6.900, tepatnya di 6.899-an. Namun akhirnya ada tarikan di sekitar jam 10 dengan penguatan yang cukup signifikan. High-nya tadi sempat menyentuh level 6.954. Bagaimana Anda menganalisa level-level yang ada dari segi support dan resisten, dan bagaimana optimisme Anda terhadap penguatan di pekan ketiga September 2023 ini? Iya betul sekali Safrina, seperti yang Anda jelaskan tadi kita sudah lihat di sesi 1 sempat deg-degan begitu ya di zona Ya. merah, namun nampaknya nih di sesi 2 full berada di zona hijau, di mana kita masih menanti-nanti memang seperti apa atau apakah IHSG hari ini berhasil ditutup menghijau atau di tengah sejumlah sentimen negatif ini akan kalah atau ditutup terkoreksi. Namun kalau kita lihat posisinya memang IHSG nampaknya cukup pede berada di zona hijau, dan memang kalau kita lihat secara pekanan begitu Selasa, Rabu, Kamis biasanya ini selama beberapa bulan terakhir selalu berada di zona hijau. Kemudian Ya. Kamis ke Jumat biasanya selalu Weekend selalu selalu merah. tidak happy gitu Benar ya. begitu. Ini memang sepertinya investor ini di setiap akhir pekan mengambil momen atau aksi profit taking dan akhirnya membuat IHSG ditutup terkoreksi. Tapi di samping itu juga memang kalau kita lihat ada satu sentimen yang lain yang patut diperhatikan dari level global, yakni di mana ini disebut-sebut sebagai September Effect. Ini memang merupakan sebuah fenomena begitu yang berada di pasar global, di mana September atau setiap bulan September biasanya ini dianggap oleh sebagian besar pelaku pasar global sebagai periode yang membosankan bagi aset berisiko. Kalau kita lihat secara ke belakang, secara historis, Safrina, begitu setelah tahun 1945 indeks S&P 500 ini terus mencatatkan return negatif, tetapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini return S&P 500 di September memang mulai positif, berada di zona penguatan. Beberapa kali pasar saham Amerika Serikat ini juga crash begitu pada bulan September, termasuk pada fenomena Bubble.com crash pada tahun 2000 dan juga serangan terorisme 9/11 pada tahun 2001 begitu. Dan di Amerika Serikat sendiri kalau kita lihat para investor ini cenderung mengunci keuntungan serta kerugian pajak sebelum akhir tahun sekembalinya mereka dari musim panas. Kemudian kalau faktor lainnya yang juga patut diperhatikan dan juga berpengaruh adalah di mana para investor melikuidasi saham untuk biaya sekolah bagi anak-anak yang selalu terjadi setiap tahun. Nah, di tengah sentimen September Effect ini, kira-kira bagaimana nih pengaruhnya terhadap pasar domestik? Kalau kita berusaha mengkaitkannya ke September Effect di Indonesia sendiri, terutama untuk tahun 2023, sebenarnya ada harapan ya bahwa semester 2 2023 ini akan kembali lagi bullish, karena kita lihat sebenarnya kumulatif up and down dari 30 hari di Juli, Agustus, September ini, kita lihat sebenarnya sudah menguat di 0,88%, ditambah lagi kemarin ada pesta pora ya, harga komoditas di mana harga batu bara sempat menguat 12 hari beruntun, dan juga harga minyak yang juga sangat signifikan naik, terutama untuk harga Brent dan juga WTI, dan itu tercermin ke harga IHSG yang kembali lagi hampir menyentuh level 7.000 di beberapa pekan terakhir. Namun kalau kita berusaha mengevaluasi gerak September Effect dari segi negatifnya terhadap IHSG atau bursa efek domestik, net foreign sale kita di Jumat lalu tuh masih cukup tinggi, Dina, di 1,1 triliun, dan banyak sekali saham-saham yang memang secara emiten big caps dan secara market caps itu signifikan untuk bursa efek domestik itu masih dijual, contohnya perbankan atau finansial yang somehow menjadi jagoannya IHSG, lalu juga ada saham Telkom yang begitu signifikan market capnya, dan juga Gotoh yang menjadi salah satu masuk ke dalam bursa dunia. Dan kalau untuk September Effect di Indonesia sendiri, sebenarnya untuk tahun ini banyak para pelaku pasar yang mengatakan sebenarnya bisa menjadi turnover ya, September ini kembali lagi menguat bahkan sampai looking forward sampai Oktober, November, Desember, karena ada kemungkinan ada cooling down dari the Federal Reserve sendiri yang akhirnya berusaha untuk tetap di 5,5% atau 5,75%. Jadi sebenarnya September Effect yang terjadi di Amerika Serikat itu adalah pekan-pekan historikal yang menentukan apakah sebenarnya akan lebih sleepy atau lazy di bulan September. Tapi untuk di Indonesia sendiri, kalau kita lihat memang historikalnya memang bulan September itu selalu ada keanjlokan, efek-efek sentimen yang
tertransaksi dari pergerakan di global dan akhirnya ke domestik. Namun khusus untuk 2023 ini banyak pelaku pasar yang memperkirakan walaupun pergerakan masih akan sideways tapi tetap ada kecenderungan untuk masih berada di level support resisten 6.900-an yang kita berusaha lihat memang sangat susah menembus level 7.000 kembali ya Dina. Dan untuk itu juga banyak sekali di September ini ada beberapa data-data penting yang memang diperhatikan oleh pelaku pasar, yaitu mengenai inflasi Amerika Serikat yang saat ini masih keras kepala di kisaran 3,2%. Kita masih menanti apakah itu efeknya ke FOMC tanggal 19 sampai 20 September nanti, dan juga neraca dagang Indonesia walaupun yang somehow surplus tapi kita lihat karena ada disrupsi di China dan Amerika memang akhirnya ada penurunan sedikit gitu ya walaupun tetap surplus. Nah, jadi kesimpulannya terhadap IHSG sendiri, Dina, kalau menurut saya di semester 2 ini looking forward banyak yang mengatakan inilah harapannya IHSG akan menunjukkan tajinya dan kembali bullish, namun memang akan sideways di beberapa bulan-bulan ini karena memang masih menanti gerak dari The Federal Reserve dan juga stance yang mengenai suku bunga yang sudah begitu agresif dinaikkan. Di satu sisi, menarik diperhatikan adalah harga komoditas minyak gitu ya. Harga rekor tertinggi ini selama 10 bulan terakhir dan ini juga kemarin langsung membuat IHSG kembali menatap gerbang 7.000. Nah, kira-kira apa saja sentimen-sentimen menarik yang juga perlu diperhatikan ke depannya, Dina? Yes, kalau kita lihat harga komoditas memang yang paling menarik saat ini di mana harga minyak mentah dunia ini kalau secara rekor gitu melambung tinggi pada pekan ini, dan hal ini kalau bisa kita analisis adalah imbas dari masih sama sebenarnya seperti sentimen sebelumnya, ulah Arab Saudi dan juga Rusia yang memperpanjang pengurangan pasokan minyak secara sukarela hingga akhir tahun. Bahkan seperti yang tadi Anda katakan, Safrina, harga minyak ini sempat menyentuh level tertingginya sejak awal tahun ini begitu ya, yang langsung berpengaruh juga terhadap kinerja IHSG. Dan kalau kita lihat dalam sepekan, harga minyak mentah WTI ini melesat 2,29% pada pekan ini ke level atau ke posisi $85,51 Amerika Serikat per barel, melanjutkan penguatannya pada pekan sebelumnya. Sementara kalau kita lihat minyak jenis Brent ini juga melejit 2%-an, yakni lebih tepatnya 2,37% ke posisi $90,65 Amerika Serikat per barel yang juga melanjutkan penguatannya pada pekan sebelumnya yang memang mencapai kenaikannya yakni mencapai ke level 4,82%. Signifikan sekali ya. Yes, dalam 5 hari perdagangan harga minyak WTI dan juga Brent ini hanya mengalami satu kali koreksi, yakni pada perdagangan pada Kamis 7 September kemarin dengan pelemahan masing-masing minus 0,77% dan 0,75%. Ini juga dipicu oleh berbagai sinyal peringatan melemahnya permintaan dalam beberapa bulan mendatang. Namun tetap saja nih sentimen pemangkasan produksi ini masih melambungkan harga pekan ini dan diprediksi beberapa waktu ke depan ini akan terus naik begitu harga minyak. Kurang Dan ini lebih juga akan tercermin seperti apa nanti Rabu pekan ini akan ada pengumuman Consumer Price Index atau inflasi di Amerika Serikat di bulan Agustus ini. Per Juni kemarin sudah di 3%, namun naik lagi ya Juli di 3,2%, dan ini dengan harga minyak yang naik tadi semakin sepertinya meresonansikan bahwa sebenarnya inflasi Amerika Serikat masih akan sulit gitu ya untuk di-tame dan akhirnya digerek lah kembali ke level 2% seperti target The Fed, dan ini tentunya akan menjadi perhatian para pelaku pasar sampai akhir semester 2023 ini. Kita harapkan ini memang walaupun memang jalannya sulit untuk menuju 7.000, namun kita harapkan di semester 2023 ini tempatnya atau waktunya IHSG menunjukkan kembali tajinya. Terima kasih banyak analisanya Dina Gurning di Market Focus CNBC Indonesia.